Oke, kali ini saya dikirimin sebuah smartwatch terbarunya Xiaomi V76 Calling Smartwatch. Kita akan lihat dan bedah fitur apa aja nih yang ada di dalam fiturnya si Xiaomi V76. Yang kemarin kan V73 ya, itu smartwatch lumayan tipis dan ringan. Kali ini kalau saya perhatikan smartwatch sih desainnya ini besar ya. Lebih cocok buat kamu yang berlengan besar. Di dalam kemasannya seperti biasa dikasih smartwatch, user manual, dan kabel charger magnet 2 pin. Oke, terlihat dia punya desain ini benar-benar besar dan juga tebal. Ini lebih cocok ke kategori smartwatch outdoor menurut saya pribadi. Langsung aja saya ukur untuk dia punya ketebalan case-nya ada di 14 mm lebih, diameter case-nya 48 mm lebih, lock to lock-nya 54 mm lebih. Strap bisa diganti-ganti, ada quick release, gampang sekali dibuka pasangnya. Lebar strapnya juga standar 22 mm. Desainnya sih ini keren banget sih. Untuk dia punya tampilannya benar-benar sporty ya, cowok banget. Dan terlihat dia punya watch face analog jarum jam detiknya menyapu. Ini cakep banget, kesukaan saya. Untuk display juga dia sudah memakai panel AMOLED yang kecerahannya ini menurut saya bagus banget ya. Saya pakai di outdoor masih terlihat dengan jelas. Touchscreen-nya terbilang lumayan ringan dan smooth, tetapi saya merasa untuk animasinya ini dia tidak ada. Jadi bisa dilihat untuk perpindahan layarnya ya. Material yang digunakannya sendiri terlihat lebih banyak plastik ya, PC. Di bagian belakang PC, case-nya juga PC. Nah, di bagian bezel ini baru kalau menurut saya ini alloy. Fitur yang namanya Bluetooth call dia ready pastinya ya. Di sini kalau saya lihat ada lubang speaker dan mic. Saya coba tes Bluetooth call melalui smartphone Android Samsung A55 bisa terhubung ke WhatsApp call dan mengangkat langsung teleponnya dari smartwatch. Untuk tampilan chat masuk, dia tampilannya seperti ini biasa aja. Dan kita perlu slide ke atas untuk menampilkan karakter pesan berikutnya. Terlihat untuk nama pengirimnya ada di bagian atas terpisah. Dan pastinya dia tidak bisa full karakter ya. Dan fitur utama yang menjadi selling point dari smartwatch Xiaomi V76 ini yaitu GPS guys. Ini GPS-nya ada tips Epo update di menu shortcut-nya ya. Tinggal kita lihat aja dia durasinya nih date validnya 1 hari 13 jam. Kalau saya lihat sih maksimalnya dia 2 harian lebih gitu ya. Dan perlu diupdate dari aplikasinya. Untuk GPS-nya sendiri menurut saya ini cukup lock GPS-nya lumayan cepat, tetapi memang bukan yang paling cepat ya. Udah lumayan lock GPS-nya dan data yang ditampilkan juga ini kita lihat di bagian smartwatch sendiri seperti ini tampilannya nggak terlalu lengkap ya. Untuk mode olahraga yang diberikan dari smartwatch Xiaomi V76 ini terlihat cukup banyak. Di sini kita bisa tambah lagi di bagian bawahnya. Untuk tampilannya di mode olahraga seperti ini aja, simple banget. Dan saya coba slide ke kiri ini nggak bisa menampilkan Bluetooth music, jadi berhenti seperti ini aja ya, hanya play, pause, dan stop. Untuk tampilan dia punya UI terlihat seperti smartwatch China kebanyakan di harga segini ya. Untuk harganya sendiri ini cukup murah loh. Di 400 ribuan kamu sudah dapat fitur smartwatch GPS layar AMOLED dengan ukuran yang besar. Harganya terkini saat video ini tayang ada di 469 ribuan dan ini harga kadang-kadang bisa berubah ya guys sewaktu-waktu, jadi bisa dicek aja langsung, linknya saya taruh di deskripsi. Hanya ada 2 pilihan warna. Langsung aja kita lihat untuk fitur-fitur yang diberikan dari smartwatch Xiaomi V76 ini ada heart rate monitor yang bisa berjalan di background belakang ya. Kalau saya tes exercise record, ini adalah olahraga yang telah tersimpan datanya di smartwatch. Lalu ada SPO2 juga. Kita lihat di remote shutter atau remote kamera. Oke, dia langsung terhubung ke aplikasinya dan saya coba tes untuk remote kameranya. Di sini kalau saya perhatikan tidak ada timer waktu penghitung mundur. Saya coba tap dan di aplikasinya ternyata ada guys. Dia ada timer waktu penghitung mundur ya 321. Music Bluetooth tampilannya seperti ini, ada tombol volume di bagian kanan sebelah kanan ini ya atas. Fitur outdoor seperti kompas dia ready, tetapi kalau saya lihat untuk dia punya tampilan kompas tidak full display ya, kecil banget dan berasanya kurang smooth aja sih. Untuk barometer altimeter ini tersedia di smartwatch Xiaomi V76. Bisa dilihat untuk animasinya sendiri menurut saya ini kurang deh, kurang banget, bahkan tidak berasa ya. World clock jam dunia ada, kalkulator juga ada. Fitur kesehatan seperti stress level dia ada, relaksasi, cycle tracking ini untuk kewanitaan ya. Fitur-fitur lainnya kalau saya perhatikan dia seperti kalender. Kalendernya kita lihat di sini, tampilannya seperti ini ya, bulanan tapi munculnya bulanan doang nih. Dan kita perlu tap sekali lagi untuk masuk ke tanggalnya. Timer waktu penghitung mundur yang terlihat ini cukup banyak. Ada alarm, stopwatch, flashlight ini adalah lampu senter yang menyala di bagian layarnya aja tanpa ada senter fisik. Kemudian fine point saya coba tes. Oke, ini cukup kencang ya suaranya, mantep banget. Dan aplikasi yang digunakan ini adalah David App ya guys.
David App udah pada tahu lah ya tampilannya seperti ini. Di aplikasinya kita bisa sunting foto untuk ke smartwatch kita, mengcustomnya. Lalu kita juga bisa menambahkan pilihan watch face yang disediakan dari David App, terbilang cukup banyak. Untuk kunci otomatis atau screen time off hanya bisa 30 detik, tidak bisa 1 menit. Dan aplikasi yang bisa terhubung ke pihak ketiga seperti Google Fit, Strava, ini bisa ya terhubung. Untuk mengganti-ganti pilihan watch face tanpa harus sentuh dan tahan di bagian layar, kita hanya perlu putar di bagian crown-nya ini untuk ganti-ganti pilihan watch face yang kita inginkan. Menurut saya untuk crown-nya ini bagus, tapi berasanya masih kurang presisi sih. Kadang suka loncat-loncat. Klikinya sih udah cukup oke. Dan fungsi tombol-tombolnya sendiri kalau saya lihat, yang ini untuk masuk ke menu, back, dan ini juga ke menu juga. Bluetooth-nya sendiri dia sudah memakai versi 5.3 dan baterainya ini saya suka. Memakai baterai kapasitasnya cukup besar 500 mAh. Yang tertulis daily use-nya ini bisa sampai 7 atau 10 hari ya pemakaian. Kalau saya tes untuk pemakaian baterai normal selama 1 harian ini turunnya cuma 1 bar aja. Soalnya dia tidak ada persentase ya di bagian indikator baterainya. 1 harian ini saya pakai dengan always on display menyala atau on sepanjang hari ini. Selama pemakaian saya ini kurang lebih 1 mingguan. Menurut saya untuk smartwatch ini terbilang besar ya di lengan saya yang kecil ukuran lingkar 16 cm. Hal-hal yang perlu diperhatikan dari smartwatch Xiaomi V76 ini. Untuk nyalain always on display seperti smartwatch lainnya kebanyakan di bagian setting lalu pilih yang namanya always on display ini ya. Kemudian kita bisa pilih hanya ada 2 pilihan yaitu analog dan digital clock. Kita coba yang model analognya. Di bagian bawahnya ini ada tulisan display period, yaitu untuk menyalakan waktu always on display ini kita bisa custom ya secara all day ataupun dibikin timer waktunya. Seperti ini. Kalau saya bikin always on display-nya menyala terus sepanjang hari. Ketika always on display menyala, saya coba tutup untuk di backup mati layarnya ini yang biasa saya sebut ini tidak bisa. Dan ketika always on display-nya aktif, saya coba raise to wake. Dia tidak bisa ya untuk di raise to wake atau menghidupkan layar utamanya dia tidak bisa, tap to wake juga tidak bisa. Jadi fokus di always on display-nya menyala seperti itu aja guys. Jadi kalau buat teman-teman yang ingin menanyakan always on display-nya itu fungsinya bisa untuk menyalakan raise to wake, ini jawabnya tidak bisa. Lalu di bagian menu view-nya atau tema. Nah, di bagian temanya ini kalau saya perhatikan juga tidak bisa ya untuk double klik di bagian temanya. Menggunakan tombol-tombol ini tidak bisa. Jadi kita harus masuk ke dalam setting lalu pilih display kemudian pilih yang namanya menu view. Di sini baru kita bisa pilih secara manual ya. Saya di bagian setting. Terbilang ini padahal cukup banyak dia punya menu temanya. Ketika tanpa always on display, saya coba untuk raise to wake. Seperti itu tampilannya, ada jeda waktu ya sekian detik, tidak terlalu cepat banget responnya, kita lihat sekali lagi, ya seperti itu tampilannya. Dan yang saya perhatikan juga di tampilan aplikasi, saya sudah tes menggunakan smartwatch ini berolahraga di outdoor menggunakan GPS, padahal saya simpan ya, dia punya kegiatan olahraga, tetapi kalau saya perhatikan di bagian fitur olahraganya ini ada tampilan untuk GPS berjalan saya tampilkan. Terlihat dia punya garis GPS-nya menurut saya ini terlihat agak mengsong-mengsong gitu ya guys. Kurang presisi. Bayangin aja ini bisa dari ujung sini ke sini guys. Padahal saya berjalan ini ada 2 arah sih sebenarnya. Tetapi yang menurut saya ini kurang presisi ya. Apakah harganya yang cukup murah jadi kurang presisi gitu? Atau karena aplikasinya nih yang menggunakan David App. Dan tampilan data yang ditampilkan juga menurut saya ini kurang spesifik dan kurang lengkap ya di bagian David App ini. Dan kemarin-kemarin waktu pas pertama kali saya pakai dan saya konekkan untuk tampilan garis GPS-nya juga ini tidak muncul ya. Mesti menunggu, update-nya lumayan cukup berasa sih, berasa lama maksudnya. Oke, mungkin segini dulu yang bisa saya sampaikan unboxing dan review singkat pemakaian saya kurang lebih 1 mingguan bersama Xiaomi V76. Ya kalau untuk kegiatan sehari-hari daily use ini masih oke ya, tapi kalau untuk dibawa serius menurut saya ini kurang ya. Ya harganya juga ini murah banget sih ya. 400.000 sudah dapat AMOLED, GPS, smartwatch-nya besar, baterainya juga terbilang besar. Baterai sih oke, ini lumayan irit menurut saya baterainya ya, mengingat dia punya built-in GPS yang walaupun GPS-nya itu ya kurang presisi. Thanks for watching, saya Freddy dan nantikan video saya selanjutnya. Bye.